sirik. Ke ayo dapat sholat selak ora iso sholat tobat. Tobat, ayo cepat tobat. Ayo woles baby baby. Rungokno aku emang ora wedi baby. Rungokno banyak orang yang seproblem dengan dirimu. Tinggal kawin santai wae Allah iku maha adil. Janganlah beda padaku. I love you but I can't find it you oh darling. Segeralah tobat dirimu. Silakan saja dicoba sayang. Kalau mau pakai cara yang goyang. Karena aku sudah punya penangkal. Baca Quran. Kamu mau pakai sembarang macam. Supaya aku jadi kisah soya. Tiap malam takkan merem. Sholat malam. Ini terakhir saran untuk sadarkan kamu. Jika ini gagal, kan kurukiah dirimu. Silakan saja dicoba sayang. Kalau mau pakai cara yang goyang. Karena aku sudah punya penangkal. Baca Quran. Kamu mau pakai sembarang macam. Supaya aku jadi kisah soya. Tiap malam takkan merem. Sholat malam. I love you. Untuk teman-teman soulmate, solawat metal. Nah, coba Rudi jelasin lagu apa tadi itu? Iya, jarang goyang, tapi kita udah diganti syair dengan syair yang lebih religi lagi supaya kita mendekatkan diri pada Ilahi Robi. Gitu. Saya dengar memang soulmate ini menyanyikan lagu-lagu yang sudah populer di masyarakat ya. Biar gampang diterima gitu Bang. Alhamdulillah banyak yang suka, terus buat kemajuan, banyak grafik kemajuan buat pondok pesantren kami. Wah, itu. Tunggu dulu tanya penonton. Penonton tadi seneng nggak? Terhibur nggak? Iya ya. Terus dua tokoh ini siapa? Aku Lubit, Gedut. Ikut berdakwah keliling juga? Ya Maksudnya? ikut bos. Makanya kesini saya ikut. Saya mah melebu kotak mau. Ini laki atau perempuan sih? Bisa ditiliki sendiri. Ini semua santri di Metal Tobat. Ya, kalau dulunya itu basicnya ini orang jalanan. Kalau dulu gimbalnya segini. Ada yang kribo nggak? Ada yang kribo nggak? Ya ada. Yang kribo udah sadar ya? Ya, alhamdulillah. Ya udah botak sekarang. Ini ngomongin siapa sih nih? Kita berikan aplaus untuk teman-teman dari soulmate. Nah, supaya kita tahu sejarah soulmate dan juga pondok pesantren Metal Tobat, maka kita sambut dengan meriah Kiai Haji Soleh Alif Mahbub. Iya. Terima kasih sudah hadir. Ya, silakan duduk. Siap. Wah, itu tadi musik dengan menyanyikan lagu-lagu yang sudah populer Ya. dan dengan cara yang unik ya. Ya. Tapi ini dipakai sarana berdakwah. Siap, betul. Ini idenya siapa ini? Alhamdulillah karena anak-anak ini sebenarnya anak-anak kreatif sebenarnya. Jadi kita gunakan kreatifnya. Ya akhirnya seperti inilah. Alhamdulillah dakwah dengan cara kita menggunakan lagu dan bisa lebih diterima di masyarakat sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan mereka ini santri-santri Anda. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Taat sekali. Alhamdulillah. Iya. Nama pesantrennya. Aduh, Metal Tobat. Metal Tobat. Ini siapa yang ngasih nama ini? Waktu tahun 99 saat itu saya masih ngaji di daerah Demak Bintoro, di tempatnya Mbah Sunan Kalijogo. Saat itu saya diperintahkan oleh beliau, Abah Yai saya, Abah Yai Haji Mas Rohan,
Beliau kebetulan masih cucu dari Sunan Kalijogo juga, untuk tugas di daerah Cilacap. Karena di daerah Cilacap saat itu memang banyak anak mudanya yang masih dalam keadaan belum stabil, masih suka narkoba dan minuman keras saat itu. Makanya saya ditugaskan ke daerah Cilacap. Setelah saya ngaji di salah satu tempat di mana tempat itu diwakafkan, ada musolanya. Yang ngaji bukan anak kecil. Beberapa hari kemudian malah anak-anak jalanan yang masuk untuk ngaji. Di situ? Iya, alhamdulillah terkumpul ada anak 17. Karena kumpulnya anak-anak nakal itu, anak-anak jalanan itu, orang kampung menyebutnya ini anak metal sudah tobat gitu. Maka ini contohnya ini yang duduk ini ya. Iya. Ya. Paling Tapi kelihatannya itu. belum tobat ini. Alhamdulillah. Terus? Lama-kelamaan ini nama menyatu. Metal tobat. Maka saya tidak beri nama, justru nama itu diberikan oleh orang kampung itu sendiri. Oh, itu ceritanya ya. Baik, menarik. Dan bagaimana cerita sampai Anda mendirikan pondok pesantren ini? Ya, lebih jauh. Nah, kita akan ikuti. Tapi sebelum itu, mari kita simak tayangan berikut ini. Seperti inilah hari-hari santri di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijaga di Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Di pesantren ini, para santri selain diajarkan hafal Al-Quran, membaca kitab kuning, juga dibina akhlak budi pekertinya untuk selalu melakukan perbuatan baik. Dari namanya, pesantren ini sedikit unik, berbeda dari nama pesantren pada umumnya. Pasalnya, selain para santri dari kalangan biasa yang ingin belajar agama Islam secara mendalam, di Pondok Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijaga ini, sesuai dengan namanya, terdapat santri penggemar musik metal. Bahkan pesantren yang berdiri sejak tahun 1999 ini tempat bagi para pecandu narkoba, pemabuk, hingga anak jalanan bertobat. Di balik perubahan hidup para santri, ada sosok panutan yang sangat mereka kagumi. Dialah Kiai Haji Soleh Ali Mahbub atau biasa disapa Abah Soleh, pendiri sekaligus pengasuh pesantren Tobat Metal Kalijaga. Di sini para santri yang memiliki masa lalu kelam diterima Abah Soleh dengan tangan terbuka di saat pesantren lain menolak mereka. Di sini, selain mereka belajar agama Islam, Abah Soleh juga membolehkan mereka bermusik hingga lahirlah kelompok musik solawat metal yang mengkolaborasikan musik metal, reggae, dan tradisional. Melalui musik, para santri berdakwah mensyiarkan agama Islam. Abah Soleh menerima santri tanpa mempermasalahkan latar belakangnya. Karena baginya, bertobat bisa dilakukan semua orang, asalkan dengan niat yang tulus. Jadi pondok pesantren Anda menerima pecandu narkoba, menerima anak-anak jalanan, menerima pemabuk, preman. Sering sekali saya mendengarkan dari, justru malah dari kiai yang ada di tempat di Cilacap, soalnya banyak sekali yang mengatakan bahwa anak-anak metal ini dianggapnya ini sampah masyarakat. Saya tidak terima kalau anak-anak pemuda kita, anak-anak kita dianggap sampah. Saya yakin dengan ridha Allah, sampah kalau kita jadikan bahan lagi untuk diolah kembali, pasti lebih baik daripada orang yang lebih baik.
Itu insya Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini anak-anak yang dikatakan sampah masyarakat kita kelola, alhamdulillah banyak sekali yang sekarang sudah menjadi ustadz, ada di Wonosobo, di Medan, di Sumatera, Lampung, kemudian di Cilacap sendiri, dan alhamdulillah berkembang, dan alhamdulillah bukan menjadi sampah lagi, menjadi bahan baku yang luar biasa. Makanya saya terima. Bukan cuma itu, saya dengar Anda juga menerima orang yang kurang waras ya. Nanti saya akan tanya lebih lanjut, bagaimana Anda bisa menerima orang tidak waras, dan bagaimana Anda dengan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren bisa mengolah sampah masyarakat tadi, tanda kutip, menjadi mutiara-mutiara yang sekarang bahkan jadi ustadz yang berdakwah di mana-mana ya, mengamalkan ilmu agama mereka. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Saya pernah diusir selama 3 kali karena tidak cocok. Yang tahunya saya itu adalah pengumpul anak-anak nakal.